Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pengantar manajemen dari kami kelompok 2, kelas pendidikan ekonomi 1C. Pembahasan kami adalah pengawasan dan pengendalian organisasi. Video ini disusun oleh kami kelompok 2, Dina Septi Anggraini, MP Aurakania, Francisco Julifer Hutagalung, Hardia Fitri Hasibuan, Harumi Ramadhani Lubis, Rizky Asimamora, dan Sita Amalia. Baiklah, pembahasan kita hari ini adalah yang pertama, pengertian pengendalian dan pengawasan. Yang kedua, asas-asas pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, manfaat dan tujuan pengendalian dan pengawasan. Yang keempat, pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam organisasi. Apa yang dimaksud dengan pengawasan dan pengendalian? Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan atau planning. Pengorganisasian atau organization, penggerakan atau actuating, pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Dengan adanya pengawasan, maka organisasi akan terus berjalan dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan. Inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Selanjutnya, pengendalian adalah proses pemantauan, penelitian, dan pelaporan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengawasan dengan pengendalian adalah pada wewenang dari pengembang kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran. Sedangkan trik selanjutnya dilakukan oleh pengendali. Asas-asas pengawasan dan pengendalian organisasi. Yang pertama, asas tercapainya tujuan. Yang kedua, asas efisiensi pengendalian atau pengawasan. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengendalian atau pengawasan. Yang keempat, asas pengawasan atau pengendalian terhadap masa depan. Yang kelima, asas pengawasan atau pengendalian langsung. Yang keenam, asas refleksi perencanaan atau pengawasan. Yang ketujuh, asas penyesuaian dengan organisasi. Yang kedelapan, asas pengawasan atau pengendalian individual. Yang kesembilan, asas standar. Yang kesepuluh, asas pengawasan atau pengendalian terhadap strategis. Yang kesebelas, asas kekecualian. Yang ke-12, asas pengendalian atau pengawasan fleksibel. Yang ke-13, asas peninjauan kembali. Yang ke-14, asas tindakan. Apa yang dimaksud dengan pengawasan dan pengendalian? Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Dengan adanya pengawasan, maka organisasi akan terus berjalan dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan. Inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam suatu organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.
Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna menyempurnakan lebih lanjut. Beda pengawasan dengan pengendalian adalah pada wewenangan dari pengembangan kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenangan turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendalian. Pengendalian lebih luas daripada pengawasan. Pengawasan sebagai tugas disebut supervisi pendidikan yang dilakukan oleh pengawas sekolah ke sekolah-sekolah yang menjadi tugasnya. Kepala sekolah juga berperan sebagai supervision di sekolah yang dipimpinnya. Di lingkungan pemerintahan lebih banyak dipakai istilah pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya adalah manfaat pengendalian dan pengawasan organisasi. Yang pertama, untuk memberikan ruang reguler untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka dan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Yang kedua, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang dan untuk menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan, tidak perlu membawa kesulitan, masalah dan proyeksi saja, dan untuk memiliki ruang untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan distres. Restimulation pribadi, transferensi atau counter transferensi yang mungkin dibawa oleh pekerjaan. Yang keempat, untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik, untuk menjadi proaktif bukan reaktif, dan untuk memastikan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, mengapa pengawasan dan pengendalian itu penting? Ada beberapa alasan mengapa pengawasan dan pengendalian itu penting. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk melalui fungsi pengawasan manajer, mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksana dengan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem ini memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang, satu-satu cara manajer menemukan apakah bawahan telah melakukan sesuai sistem pengawasan. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, menilai informasi dengan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah perbandingan petunjuk dengan standar penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dengan hati-hati, kemudian pengambilan tindakan. Baiklah, yang terakhir adalah karakteristik sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif. Sistem-sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Arti penting relatif dari karakteristik tersebut akan berbeda-beda menurut keadaan masing-masing. Tetapi sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadirannya akurat. Informasi tentang hasil prestasi harus akurat, tepat waktu,
Informasi harus dikumpulkan, diarahkan, dan segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan tepat pada waktunya untuk menghasilkan perbaikan objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Dipusatkan pada tempat-tempat pengendalian strategis. Sistem pengendalian sebaiknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak akan terjadi penyimpangan dari standar atau yang akan menimbulkan kerugian paling besar. Dari segi ekonomi realistis, biaya untuk mengimplementasikan sistem sebaiknya lebih sedikit atau maksimal sama dengan keuntungan yang diperoleh oleh sistem. Karakteristik pengawasan yang efektif yaitu yang pertama, akurat, yang kedua, tepat waktu, yang ketiga, objektif, yang keempat, terpusat pada titik pengawasan strategis, yang kelima, realistis secara ekonomis, yang keenam, realistis antara organisasional, yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, yang kedelapan, fleksibel, yang kesembilan, bersifat sebagai pertunjukan dan operasional, yang ke-10 diterima para anggota organisasi. Mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Semoga kalian dapat mendapatkan ilmu dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai sini saja video kami kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.